Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Kami ingin mewawancarai coffee shop yang ada di dekat UMY. Perkenalkan, nama saya Reza Amelia. Perkenalkan, saya Salwa Aprilia Jessica. Saya Roisa Kadesi. Dan saya Cesa Sukma Fatimata Zahra. Dan berikut adalah orang yang akan kami wawancarai bernama. Perkenalkan, aku Sabrina dari salah satu tim Kopi Tenan yang ada di UMY. Oke, masuk pertanyaan pertama. Untuk nama usaha dari yang kakak bangun ini apa ya? Untuk nama usahanya di Kopi Tenan. Oh, Kopi Tenan ya. Kalau untuk bidang usahanya ini berarti F&B ya kak ya? Kalau boleh tahu ini bertepatan tahun berdirinya kapan ya kak ya? Kebetulan kita ini brand masih baru sih kak, jadi kita berdirinya di tahun 2026 di bulan April. Jadi baru kurang lebih 1 bulan. Oh, berarti baru 1 bulan ya kak ya? Berarti ini tepatnya dari pintu belakang UMY itu selatan ya? Selatan UMY kan ya? Oh, kalau untuk nama pemilik usahanya kalau boleh tahu siapa ya kak? Nama pemilik usaha kebetulan aku sendiri juga salah satu dari owner Kopi Tenan. Aku bareng sama partner aku, nama aku Sabrina, sama partner aku namanya Ibnu. Ada partnernya juga ya berarti ya. Oke, selanjutnya untuk produk yang ditawarkan itu ada apa aja nih kak? Kalau produk kita itu menawarkan beberapa macam kopi, tapi khususnya di kopi 100% full Arabica. Jadi ada kopi base kopinya original di Americano dan ada berbagai macam kopi susu gitu. Berarti ini belum ada kayak makanan-makanan tambahannya belum ada ya berarti ya? Belum. Oh belum, oke. Selanjutnya akan dilemparkan pertanyaan ke teman saya ya kak. Oke, kita masuk pertanyaan yang kedua ya kak ya. Yang pertama, saya ingin menanyakan bahan baku atau dari mana produk yang kakak dapatkan? Kalau untuk bahan baku itu kita kan berbagai macam bahan-bahan ya untuk kopi-kopi. Cuma kita udah disuplai sama supplier yang kita percayai. Jadi untuk bahan baku segala macam kita udah dikirim dari supplier gitu. Terus yang pertanyaan kedua, saya ingin menanyakan perbedaan produk Anda dengan pesaing yang ada di sekitar Anda. Pasti yang berbeda itu kalau teman-teman lihat di coffee shop lainnya, apalagi yang mungkin masih kecil-kecilan seperti UMKM gini ya, itu bakal jarang banget nemuin yang 100% full Arabica. Nah di Kopi Tenan ini pakai 100% full Arabica kopinya, yang mana mungkin ya sesuai selera, tapi dari kami ini menurut kami itu adalah satu biji kopi yang premium, yang enak, cocok untuk semua kopi. Dan yang pasti bahan-bahan lainnya seperti saus, susu, dan yang lainnya itu pakai bahan-bahan premium yang standarnya seperti di kafe-kafe yang mahal gitu. Pertanyaan yang ketiga yang ingin saya tanyakan yaitu strategi inovasi produk Anda itu bagaimana kak? Kalau untuk strategi produk sebenarnya lebih ke ini ya, kita menggunakan bahan-bahan premium pasti, tapi di harga yang terjangkau. Jadi teman-teman customer, konsumen, bahkan teman-teman mahasiswa itu bisa afford untuk kopi-kopi yang sudah dirasa seperti kafe-kafe premium gitu. Terus ada lagi, alasan kakak memilih lokasi di sini tuh kenapa ya kak? Pasti karena kita lokasinya kan sangat dekat banget ya sama kampus, tepatnya di gerbang selatan UMY. Jadi diharapkan memang sesuai dengan target market kita, dari harga, rasa itu bisa menjangkau ke teman-teman mahasiswa. Apalagi sekarang mahasiswa ini udah kebutuhan ngopinya tuh udah lumayan jadi sehari-hari gitu ya. Oke, masuk pertanyaan yang terakhir ya kak. Ini penataan fasilitas atau layout ruangan seperti apa ya kak kira-kira? Kalau untuk penataan layout, karena kami ini konsepnya kan coffee to go atau take away gitu ya kak. Jadi karena memang space-nya juga tidak terlalu besar, yang pasti untuk ruangan pertama di meja bar itu yang kami siapkan untuk produksi kopinya. Lalu kita juga untuk layout kursi, meja itu sekedar untuk tempat nunggu atau nongki-nongki kecil aja gitu. Terima kasih ya kak. Sekarang pertanyaan saya lempar ke teman saya.
Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya, untuk strategi penetapan harga itu gimana ya Kak? Untuk strategi penetapan harga pasti kita juga lihat di situasi kita kan mahasiswa ya. Jadi kita pasti kasih harga yang lebih terjangkau daripada di coffee shop lainnya. Yang pasti ya dihitung dulu dari HPP dan margin yang kita dapatkan seperti itu. Baik, untuk yang selanjutnya, harga setiap produk itu berapa? Kalau untuk harga setiap produk kita mulai dari 8.000. Jadi cuma dari 8.000 itu harga untuk di Americano dan kopi susu lainnya, dan ada juga harga yang bedanya cuma 5.000 untuk dapat ukuran yang lebih besar di upsize gitu. Sangat terjangkau ya Kak. Terus habis itu promosi apa yang udah dilakuin sama Kakak? Sebenarnya untuk sebulan berjalan ini sih untuk promosi penjualan kita belum terlalu gencar ya, tapi promosi-promosi yang bisa kita lakukan ini baru di bagian pengenalan branding ke teman-teman konsumen lainnya melalui konten-konten kreator dari sosial media kami seperti itu. Baik, terima kasih. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya Kak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya tentang manajemen keuangan dan manajemen SDM ya Kak. Pertanyaan yang pertama itu ada modal awal. Jadi untuk modal awalnya itu kalau boleh di-spill kira-kira berapa ya Kak? Kalau untuk modal awal sebenarnya aku mungkin tidak bisa kasih terlalu detail ya, tapi lebih ke ya paling di sewa bangunan karena kita ini sewa tempatnya, tempat usaha itu sewa di sekitar mungkin 1,5-an per bulan. Terus ada mesin kopi yang mungkin around di 30 sekian, sama bahan-bahan yang kurang lebih mungkin di 5 sekian. Nanti mungkin teman-teman bisa dihitung lagi aja, diakumulasikan gitu. Kurang lebih di situ sih paling aku bisa kasih tahu. Oke, kalau untuk omset per harinya itu kira-kira berapa ya Kak? Oke, kalau untuk omset karena kita juga kan masih baru ya, brand baru, belum banyak yang kenal, tapi alhamdulillah untuk sebulan ini omset per hari itu di sekitar 500 sampai 600 per hari ribu gitu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya itu ada presentasi keuntungan. Kalau dari Kakak itu, menurut Kakak itu kira-kira berapa untuk per bulannya kira-kira? Sebenarnya kalau aku mungkin bisa bersihnya gitu ya, kalau dilihat bersihnya itu per produk kita cuma ambil sekitar 20% gitu. Jadi memang kita kejar memang yang tidak terlalu ambil keuntungan banyak, yang penting bisa membantu teman-teman, memfasilitasi teman-teman yang mau ngopi dengan harga yang terjangkau. Tapi kita juga lebih ke ngejarnya tuh kuantitas dari penjualan produk gitu. Jadi kurang lebih cuma di 20%-an gitu. Kalau untuk jumlah karyawannya sendiri itu ada berapa Kak? Sebenarnya kalau untuk karyawan, aku bilang karyawan, kita belum bisa dibilang karyawan ya, karena kita di sini bareng-bareng satu tim, teman-teman dari tim produksi, tim operasional sampai tim sosial media gitu, kurang lebih ada di 5 sampai 6 teman-teman gitu. Kalau untuk aturan karyawannya sendiri itu ada atau enggak ya Kak? Pasti kalau untuk SOP kita tetap ada peraturannya juga, baik itu SOP di karyawan, di SDM ataupun di operasional dan produksi dan segala macam gitu. Terus pertanyaan yang terakhir itu kalau untuk gaji kira-kira boleh di-spill nggak Kak untuk per bulannya itu berapa? Kalau gaji belum bisa di-spill karena memang tadi yang aku bilang kalau kita masih bentuknya tim ya, belum karyawan secara tertulis gitu. Cuma karena kita bagian dari tim, jadi kita lebih ke saling ngasih value gitu. Jadi apa yang kita punya nanti kita saling sharing gitu, bagi-bagi value-nya apa yang sudah kita hasilkan, dan itu yang jadi hasil buat teman-teman gitu. Sekian wawancara dari kelompok 9. Terima kasih buat Kak Sabrina sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Buat kalian, jangan lupa mampir ke Kopi Tenang.